Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para ikhwan dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk ke hadis yang kedua juga, yaitu hadis Umar bin Khattab. Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: "Bainama nahnu عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام." Ini juga dari Umar Ibn Khattab, yang dia juga dikenal dengan Umar Al-Faruq. Biografi beliau kita mengenalnya. Dialah Amirul Mukminin, syahid, orang yang termulia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata, qala bainama nahnu inda Rasulillah zata yawmin, ketika kami suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Umar Ibn Khattab ketika di awal kali datangnya beliau ke Madinah, sebagaimana yang beliau ceritakan tentang diri beliau, bahwa aku berganti-gantian dengan tetanggaku seorang Ansari untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari aku yang bertemu dengan Rasulullah dan dia turun mengerjakan ladang atau sawahnya, dan hari besoknya saya yang turun mengerjakan ladang dan dia yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam harinya mereka berbagi cerita. Jika seandainya Umar radhiyallahu anhu yang turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu atau hadis atau hukum atau semacamnya, beliau sampaikan kepada saudaranya Al-Ansari tersebut. Di sini dapat kita pahami bagaimana hirs, bagaimana semangatnya para salafus salih, para sahabat Rasulullah SAW di dalam menuntut ilmu. Mereka tidak mengenal waktu dan tidak mengenal umur. Kalau tidak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah masuk pada umur 40-an lebih pada masa itu, dan tapi tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu agama. Bahkan dapat kita pahami bahwa setengah dari waktunya hidupnya adalah dengan menuntut ilmu. Buktinya, satu hari dia bekerja dan satu hari dia menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Umar dan kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan tidak jarang di kalangan para sahabat. Dan juga hadis yang akan kita syarah ini adalah salah satu hadis tentang tata krama dan adab menuntut ilmu. Bahwasanya para sahabat meninggalkan berhari-hari keluarganya
dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, beliau hanya tinggal 7 kilo dari Masjid Nabawi. Akan tetapi beliau bisa saja tidak pulang berhari-hari, 3 hari, 4 hari, karena ingin bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu di akhir kehidupan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah sholat subuh berjamaah, Abu Bakar merasa bahwa dia sudah layak untuk pulang karena sudah lama dia meninggalkan keluarganya atau istrinya yang bernama Asma Asma. Ketika dia melihat Rasulullah sudah mulai sembuh dan sudah mulai tegar, beliau menyangka bahwa beliau sudah bisa ditinggalkan, dan beliau pun minta izin untuk pulang karena sudah berapa hari tidak pulang. Kenapa? Karena menuntut ilmu. Akan tetapi tidak tahu bahwasanya Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah SAW kehadirannya di solat subuh tersebut adalah kehadiran terakhir untuk bertemu dengan para sahabatnya, dan solat tersebut adalah solat perpisahan bersama orang-orang yang mereka cintai, yang beliau cintai, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar tidak bersama Rasulullah. Sakitkan hati Abu Bakar. Sebagaimana seseorang yang mengasihi kepada orang yang dikasihi kepada dimana, bagaimana dia tidak mendapatkan momen yang sangat berarti bagi dirinya dan dia tidak berada pada sisi orang yang dikasihi. Banyak di antara para sahabat Rasulullah SAW yang jauh lebih fokus daripada Abu Bakar atau Umar. Mereka memberikan waktunya 24 jam untuk menuntut ilmu. Tidak dia berikan kepada sesuatu apapun, dan dia tidak mendahulukan ilmu dari apapun. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia yang mengatakan bahwa saya adalah bayangan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW berada, di situlah dia berada pula. Dan bahkan dia rela menahan lapar dan mengikat batu di perutnya demi hendak mendengar pengajian Rasulullah SAW. Sampai-sampai satu hari di sebuah majlis Rasulullah SAW sudah melihat wajah pucat dari Abu Hurairah. Kemudian datang salah seorang Ansar membawa sebuah bejana yang berisikan susu onta, dan disuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk memberikan kepada yang hadir. Sedangkan Abu Hurairah orang yang sangat-sangat membutuhkan air onta tersebut, air susu onta tersebut. Diberikan begitu terus, dan Abu Hurairah menyangka bahwasanya dia tidak akan memperoleh air susu tersebut karena banyaknya yang hadir dan sedikitnya air susu. Akan tetapi dari mukjizat Rasulullah SAW, Abu Hurairah mendapatkan lebih dari yang lainnya. Jika seandainya yang lain hanya mendapatkan sekedarnya, maka Abu Hurairah terakhir kali mendapatkan jatah, dan Rasulullah menyuruh untuk meminum lagi dan meminum lagi dan meminum lagi, sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat untuk air susu tersebut." Ini menunjukkan bagaimana hirs, bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah dalam menuntut ilmu. Dan tidak aneh kenapa, karena mereka jaya dengan ilmu. Mereka istiqamah di atas agama Islam, sekalipun dihadap mereka yang mereka hadapi adalah badai dan semacamnya, karena ilmu, istiqamah di atas ilmu. Dan tidak aneh Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya berapa tahun bertemankan Rasulullah, beliau
adalah bukan saja salah satu, akan tapi satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitulah cara mereka di dalam menuntut ilmu. Dan mereka menuntut ilmu tidak sebagaimana kita menuntut ilmu. Akan tetapi mereka menuntut ilmu mengambil mengambil gaya, mengambil perilaku yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Bagaimana yang disaksikan oleh kafir Quraisy, salah seorang kafir Quraisy, bahwasanya salah seorang utusan dari kafir Quraisy tersebut mengatakan, kalau tidak salah saya Sufyan ibn Sakhar, ayahnya Muawiyah, dia berkatakan sebelum dia masuk Islam, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan misla hubbu ashabi Muhammadan. Demi Allah, saya tidak melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Muhammad. Nah, lihat bagaimana dia mengatakan, wallahi, apa katanya, tidak mereka biarkan air sisa wudhu Rasulullah SAW jatuh ke tanah, akan tetapi mereka berebut mendapatkan air sisa wudhu Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW berbicara, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung yang mereka enggan untuk menggerakkan kepala mereka sehingga terbang burung tersebut. Dari itu khusyuk dan dari khudu' mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jelas ilmu yang mereka peroleh jauh lebih berbekas daripada ilmu yang diperoleh dari metode-metode pengajaran-pengajaran yang ada zaman sekarang ini. Mereka menuntut ilmu, dan Rasulullah SAW juga sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pikiran mereka. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ketika dia berboncengan di sebuah unta, ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Dipanggil 3 kali Mu'ad. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Saya dengar dan saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Begitu para sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Sering Rasulullah mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak ditanya oleh para sahabat. Atadruna man muflis? Apakah kalian tahu apa itu muflis? Orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mal. Orang yang muflis menurut kami yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham. Dijawab oleh Rasulullah, bukan. Sehingga tanya jawab seperti itu langsung lengket di dalam pikiran para sahabat Rasulullah SAW. Dan bukan itu saja. Bahwasanya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berjalan, sambil Rasulullah SAW mengajarkan. Satu malam mereka berkumpul ramai-ramai di sebuah tempat yang di sana ada bulan purnama. Mereka lihat bulan purnama. Setiap sesuatu teringat akan ilmu, itu yang penting. Apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawuna rabbakum ayyanan yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nantinya pada hari kiamat sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama ini. La tudarruna fi ru'yati. Kalian tidak bersempit melihat. Coba bayangkan langsung para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran dari situ sehingga hafalan itu tidak bisa mereka lupakan.
Haji Wada juga pertanyaan yang hampir persis. Ketika Rasulullah khutbah pada hari Arafah, dia bertanya kepada semua para sahabat yang lebih puluhan ribu orang. Sahabat Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian tahu di negeri mana kita ini sekarang? Fi ayyi baladin nahnu? Semua mereka tahu bahwasanya mereka berada di Makkah. Apa kata mereka menjawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu di bulan apa kita sekarang ini? Jadi tanya jawab Rasulullah untuk memperkuat apa yang akan disampaikan nantinya sehingga tidak dilalaikan. Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu pada hari apa hari ini? Mereka menjawab semua Allah wa rasuluhu. Apa kata Rasulullah? Bukankah kita sekarang berada di tanah haram? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasul. Bukankah kita berada pada bulan Dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Bukankah kita berada pada hari Arafah? Bala ya Rasul. Ketahuilah, di sini intinya. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, hormatan kalian haram sebagaimana haramnya sebagaimana haramnya negeri ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini, dan sebagaimana haramnya hari. Begitu Rasulullah SAW mengatakan. Dan bagaimana juga sikap para sahabat Rasulullah, tidak mendahului Rasulullah sekalipun mereka tahu jawabannya. Disebutkan oleh para ulama, ucapan Rasulullah SAW dan jawaban para sahabat menunjukkan bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada Rasul, sehingga mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, supaya agar jangan termasuk di dalam ancaman ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan dahulukan pikiran kalian, jawaban kalian dari jawaban Rasul Allah dan Rasul. Itu sering para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, sekalipun mereka tahu. Salah satu bentuk metode belajar sahabat Rasulullah. Dan yang paling berharga bagi mereka adalah datangnya orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu kata sebagian sahabat, wallahi demi Allah, kami sangat-sangat menanti waktu-waktu datangnya orang-orang Badui menanyakan tentang masalah agama kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak sembarangan bertanya. Takut mereka masuk ke dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasuk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu kalau seandainya Allah berikan jawaban kepada kalian, maka kalian akan menyusahkan kalian. Maka para sahabat lebih memilih diam jika seandainya mereka mempunyai hal-hal yang dikiranya nanti akan memberatkan umat-umat atau generasi-generasi setelah mereka. Nah, di antara yang menjadi perhatian mereka adalah seorang yang akan datang di majlis yang berkumpul di sana para sahabat Rasulullah, di dalamnya adalah Umar, rawi kisah. Apa kata Umar? Istala alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan darinya bekas dia bersafar, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Jadi laki-laki ini tidak ada yang mengenal dari penduduk Madinah, menunjukkan mesti dia orang jauh. Akan tapi kalau dia orang jauh, dia tidak kelihatan dari bersafar, bersih, tidak ada debu dan semacamnya. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, kemudian dia letakkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW.
dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Ada dua riwayat atau dua tafsiran dalam masalah ini, yaitu dia letakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah. Ada lagi yang meriwayatkan di pahanya sendiri. Kemudian dia baru mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya tentang Islam. Ini menunjukkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Pertama, hendaklah seorang menuntut ilmu berpakaian bersih, rapi. Karena yang dia hadapkan dan dia hadapi adalah sabda Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah ketika dia menanyakan atau ditanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW di tengah jalan, apa kata Imam Malik? Di tengah jalan ini engkau bertanya tentang sabda Rasulullah SAW, demi Allah saya tidak mau menjawab. Begitu Imam Malik mengagungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, makanya duduk di dekat guru yang menerangkan, berbeda dengan jauh. Sehingga Rasulullah SAW sering mendoakan buruk kepada orang yang duduk sangat jauh, bahkan dicela di dalam Islam. Barang siapa yang duduk di akhir-akhir, maka Allah akan mengakhirkannya. Dan ini fadilah terutama untuk duduk ketika bermajlis, agak mendekat, terus dekat dan seterusnya. Dan lihat bagaimana Jibril, laki-laki ini, meletakkan kedua cara duduknya, dia letakkan kedua lututnya di hadapan lutut Rasulullah untuk mengambil ilmu, bersentuhan, bahkan kedua tangannya menyentuh paha Rasulullah. Dan ini akan menambah pendengaran dan menambah perhatian kita. Di sana kalau seandainya jauh, maka kita akan mendatangkan sesuatu yang akan mengurangi pemahaman kita. Anggap ketika seseorang berbicara tentang agama ini, dia sedang berbicara dengan kita. Dia sedang berbicara dengan kita. Sebagaimana yang dirasakan oleh Jibril. Oleh sebab itu ketika ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana cintamu terhadap ilmu? Apa kata Imam Syafi'i? Demi Allah, saya menginginkan mata saya, badan saya, seluruh anggota badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan nikmat oleh telinga saya. Saya menginginkan semua badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan oleh nikmat telinga saya mendengarkan ilmu. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya tentang Islam. Baru Jibril bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sesuatu adalah husnuzan. Jika seandainya seseorang hendak belajar dengan kita, maka tidak boleh kita menolaknya. Siapapun dia, apapun niat kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan belajar tetap kita izinkan belajar kepadanya. Kemudian dia menanyakan tentang Islam. Di sinilah kita akan membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah,
mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika seandainya engkau mampu ke sana. Jelas membahas rukun Islam di dalam satu poin saja membutuhkan berapa kali pertemuan. Kan tapi bukan di sini pembahasan kita. Kemudian Jibril mengatakan sadaq. Engkau benar. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kan tapi kami merasakan aneh, merasakan keanehan. Karena dia bertanya kemudian dia membenarkan. Mestinya ketika dia bertanya dia mengangguk-angguk karena dia sebelumnya tidak paham. Kan tapi bertanya kemudian dia mengatakan benar engkau, ini bukan pertanyaan sembarangan. Pertanyaan orang yang sudah mengerti. Di sini juga adab bagi seorang penuntut ilmu bahwa tidak boleh bertanya kepada seorang guru untuk mengujinya. Dan ini adalah bentuk su'ul adab di dalam menuntut ilmu dan sehingga akan jauh dari keberkahan ilmu. Seseorang sengaja mendalami satu pembahasan permasalahan yang kadang-kadang adalah permasalahan yang sangat detail, furu', masalah cabang dari cabang permasalahan. Dia bahas, dia kaji dan semacamnya. Kemudian dia tanya kepada salah seorang ulama atau ustaz, hanya untuk menjatuhkan ustaz di hadapan masyarakat, di hadapan jemaah. Ini kesalahan besar. Akan tapi yang diajarkan oleh Jibril, bertanyanya Jibril kepada Rasulullah SAW, bertanya orang yang tahu. Akan tapi ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Di antara yang tidak boleh, seseorang sudah tahu kemudian dia bertanya tentang permasalahan yang dia sudah tahu. Kenapa Jibril diperbolehkan bertanya kepada permasalahan yang dia sudah tahu? Jawabannya adalah karena Jibril ingin mengajarkan orang-orang yang mendengarnya, bukan untuk dirinya, akan tapi untuk orang-orang yang mendengar. Di sini boleh ilmu bahwa seseorang boleh bertanya sekalipun dia sudah tahu, akan tetapi pertanyaannya untuk memberi faedah kepada orang yang ada sekitarnya. Karena itu di dalam akhir hadis ini mengatakan fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Coba bagaimana Jibril bertanya kan tapi dia secara tak langsung sudah mengajarkan. Boleh. Allah Ta'ala. Kemudian Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan saya tentang masalah iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, buku-bukunya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kemudian Jibril berkata, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Di sini terjadi pertanyaan pertama tentang Islam dan yang kedua tentang iman, dan pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Jibril berkata, kabarkan saya tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa kata Rasulullah? Al-ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika seandainya engkau tidak bisa merasakan, engkau melihatnya, maka sesungguhnya yakinilah bahwasanya dia pasti melihat. Ini ihsan. Dan di sini faedah bahwa Jibril bertanya sesuai dengan urutan keimanan. Karena urutan keimanan seorang
yang paling rendah muslim. Kemudian naik peringkatnya menjadi mukmin. Setelah itu naik peringkatnya menjadi muhsin. Dan muhsin adalah peringkat tertinggi dari peringkat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak hanya sekedar menjalankan syariat Islam yang zahir, dan bukan hanya sekedar meyakini tentang iman, rukun iman di dalam hati, akan tetapi dia sudah sampai ke taraf bahwasanya semua gerak-geriknya Allah yang mengetahui. Semua gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan dia melihat. Nah, ini yang disebut ihsan. Dan ini tingkatan peribadatan kaum muslimin. Yaitu ada yang disebut muslim, ada yang disebut mukmin, ada yang disebut muhsin. Seorang yang mukmin sudah pasti muslim, akan tapi tidak mesti seorang yang muslim mukmin. Oleh itu, salah orang yang menyangka bahwa orang yang melakukan dosa besar dia keluar dari agama Islam, sebagaimana pemahaman Khawarij. Dan mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Sesungguhnya tidaklah seorang yang mencuri sedang mencuri dia beriman, dan tidaklah seorang yang berzina dan dia sedang waktu berzina dia beriman. Maka mereka mengatakan kalau dia tidak beriman berarti dia kafir, karena lawan iman kafir. Akan tetapi yang benar-benar bahwasanya waktu dia berzina dan waktu dia beriman, waktu dia mencuri tidak beriman, akan tetapi dia masih Islam. Sekalipun dia tidak mukmin, tapi dia jatuh kepada peringkat muslim. Belum jatuh kepada peringkat di bawah muslim, yaitu kafir atau musyrik. Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah. Ketika dia tidak menunaikan amanah, dia keluar dari kategori mukmin, akan tapi masih di dalam kategori muslim. Jadi seandainya muslim, mukmin, muhsin bentuk lingkaran, maka lingkaran yang terbesar adalah muslim, Islam, dan lingkaran yang lebih kecil lagi yaitu iman, yaitu mukmin, dan lingkaran yang lebih kecil lagi adalah muhsin. Seorang jika seandainya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkat yaitu dia merasakan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, atau dia merasakan Allah dia merasa bahwasanya dirinya sudah merasakan kehadiran Allah, maka dia masuk peringkat muhsin. Dan ketika lepas peribadatannya dari itu, maka turun peringkatnya menjadi mukmin. Ketika dia tidak lagi menjalankan syarat-syarat mukmin, maka turun peringkatnya menjadi muslim. Kan tapi ketika penghalang-penghalang Islam dia lakukan juga, maka jatuh peringkatnya menjadi keluar dari agama Islam, yaitu muslim, dan jatuh kepada kafir atau musyrik. Jadi di sini rukun iman ada 5, rukun iman ada 6, dan rukun Islam ada 5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, qala fa akhbirni anis sa'a. Kemudian Jibril berkata, maka kabarkan hai Muhammad saya tentang masalah hari kiamat. Karena hal ini hal yang sangat penting, berpengaruh bagi kehidupan seorang mukmin. Karena manusia
menghidupi hidup dalam dua fase. Fase yang pertama adalah hidup yang sebentar, yang disebut hidup di dunia fana, dari hidup yang sekarang. Dan yang fase yang kedua adalah hidup di sebuah kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini yang ditanyakan oleh Jibril. Jika seandainya, jadi kejahatan atau kebaikan seseorang tergantung kepada keimanannya pada hari akhirat. Jika seandainya imannya tentang hari akhirat kuat, maka akan mengecil kejahatan dan akan menebal keimanan. Sebaliknya, jika seandainya gambaran hari akhirat tidak ada pada dalam hatinya dan pemahaman tentang hari akhirat tidak dia dapatkan, maka akan membesar kejahatan dan akan mengecil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ditanya, seorang mukmin harus mempunyai pandangan yang cukup jauh ke depan, yaitu hari akhirat. Seorang muslim membutuhkan, orang mukmin membutuhkan, orang muhsin membutuhkan. Karena kalau seandainya tiga ini adalah Islam, iman, ihsan, ini adalah adalah kendaraan, maka motornya adalah yang memotivasi, yang akan menggerakkan dia ke depan adalah kepercayaannya tentang hari akhirat. Semakin yakin dia akan ada hari akhirat, semakin kuat dia akan beriman dan akan naik. Islam dia menjadi naik peringkatnya menjadi iman, dan iman dia akan menjadi ihsan. Dan ketika makin lemah juga akan turun sehingga habis imannya. Bahkan bisa-bisa habis Islamnya. Oleh itu ditanya oleh Jibril tentang hari akhir. Fa akhbirni anis sa'a, maka kabarkan saya tentang masalah kiamat. Dijawab oleh Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Tidaklah orang yang ditanya tentang masalah ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, saya sebagai Rasulullah tidak akan lebih mengetahui daripada engkau wahai Jibril, engkau sebagai malaikat. Ketika Rasulullah SAW tidak menjawab tentang masalah hari kiamat, kapan dia terjadi dan semacamnya, maka Jibril mengarahkan tentang amarat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala fa akhbirni an amarat. Kata Jibril, kalau tidak begitu maka kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala an talidal amatu rabbataha. Dan yang faedah di dalam masalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il ini menunjukkan bahwa makhluk tidaklah mengetahui hal yang gaib sebagaimana yang didakwakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan itu diajarkan oleh orang, dua makhluk yang termulia di atas permukaan dunia ini. Yang satu penghulu para anbiya dan para mursalin, yaitu Muhammad, yang bertanya adalah penghulu para malaikat, yaitu Jibril. Sehingga apa yang didakwakan oleh pengikut yang mendakwakan diri mereka adalah pengikut Nabi Muhammad, kemudian mereka menyatakan bahwa Rasul mengetahui hal yang gaib, adalah kedustaan terhadap Rasulullah SAW, dan sudah dibantah oleh Rasulullah. Mal mas'ulu anha bi'alam nisai. Saya dengan Jibril sama-sama bahwasanya kami tidak lebih mengetahui tentang masalah kiamat. Oleh itu para ulama mengatakan masalah ilmu gaib tidaklah mengetahuinya la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidaklah yang lebih mengetahui masalah ilmu gaib, tidak malaikat yang dekat yaitu Jibril, dan juga tidak nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad. Apalagi yang setingkat wali-wali dan semacamnya. Amaratnya qala an taridal amatu rabbataha. Seorang budak sudah melahirkan majikannya. Disebutkan oleh para ulama tentang syarahan hadis ini. Pertama, maksudnya banyaknya anak-anak durhaka kepada dua orang tua, sehingga dia menjadikan orang tuanya sebagai budak
dan dia memposisikan dirinya sebagai majikan. Itu yang disebut oleh Rasulullah antalidal amatu rabbata. Dan sebagian lagi para ulama mentafsirkan bahwa banyaknya perperangan di akhir zaman, sehingga wanita banyak yang ditawan dan dijadikan budak. Kemudian budak tadi berhubungan badan dengan majikannya sehingga melahirkan majikan. Karena budak jika seandainya berhubungan badan dengan majikannya, anaknya statusnya budak atau merdeka? Merdeka, mengikut kepada ayahnya, bukan mengikut kepada ibunya. Akan tetapi ibunya statusnya sudah menjadi ummul walad, yang dikenal dalam istilah fikih ummul walad, ibu dari anak yang merdeka, yang nanti dia merdeka dengan mati majikannya, dan dia tidak boleh diperjualbelikan lagi. Dia tidak boleh diperjualbelikan lagi. Nah, dengan banyaknya tersebut berarti secara tak langsung, jika seandainya majikan berhubungan badan dengan budaknya tadi kemudian melahirkan majikan, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbata, bahwa seorang budak melahirkan anak majikannya yang statusnya secara tak langsung adalah majikannya juga. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil dunya. Yaitu engkau melihat orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan kasut, menggunakan sepatu, aurat yang biasanya bertelanjang badan, dada bertelanjang, ia tidak biasa menggunakan pakaian, kipas angin aja, malam tidur di atas kayu dan semacamnya, suka buka baju karena panas. Al-alata faqir, ra'as syai, pengembala kambing, saling berlomba-lomba membangun bangunan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya pada akhir zaman banyak orang-orang yang kaya mendadak, sehingga orang yang kemarinnya fakir, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal AC dan semacamnya, kaya mendadak karena menjual tanahnya. Dan sebelumnya dia pengembala kambing atau sapi dan semacam. Tiba-tiba tahun depan dia udah haji, udah beli rumah dan truknya banyak. Dan ini salah satunya. Dan bukan itu saja, mereka sudah ramai-ramai bersaing dengan orang Cina untuk memperbanyak bangunan mereka. Dan bukan hanya memperbanyak, akan tapi juga mempertinggi bangunan mereka. Jadi mereka tidak pikirkan lagi satu tingkat, atau pada 50 tahun yang lampau rumah yang bagus adalah rumah yang luas, kan, tapi sekarang rumah yang bagus adalah rumah yang tinggi. Berapa tingkat rumahnya? 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat dan semacamnya. Di sini hadis menyebutkan yatafawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah SAW dan kebenaran dari ucapan Rasulullah SAW bahwasanya manusia dan orang berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi belum sampai 100 tahun yang lalu. Baru kemarin saja orang berlomba-lomba. Masih banyak perumahan kapek, antum lihat masih tidak ada yang bertingkat. Perumahan hak itu semuanya luas. Apalagi kalau seandainya pergi ke Jawa, kan kita lihat bangunan-bangunan Belanda yang semuanya luas-luas. Tidak ada masuk dalam hadis ini. Nah, di akhir zaman seperti kita sekarang ini apa? Yatafawaluna fil bunyan. Kenapa mereka berusaha untuk meninggikan bangunan? Banyak hal-halnya. Pertama, tanah mahal. Dan yang kedua, izin mendirikan bangunan biaya besar. Kalau enggak dicap langsung harus izin wali kota. Nah, ini gimana? Dan seterusnya. Jelas ini tanda-tanda bahwasanya
banyak orang-orang yang fakir mendadak kaya, kemudian mereka berlomba-lomba untuk kaya raya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah setiap tanda-tanda hari kiamat adalah tanda sebuah keburukan? Tidak semua. Semua tanda-tanda hari kiamat terlarang dalam syariat. Ada yang bisa mendatangkan satu contoh? Banyaknya wanita pada laki-laki. Contoh lain? Ada tanda hari kiamat. Berlomba-lomba memperindah masjid. Ya, kan tapi itu terlarang. Ya. Ada lagi? Yang contoh yang kedua ini salah satunya. Dan makna yang seorang budak melahirkan majikannya, makna kedua tidak terlarang juga. Kecuali makna pertama yaitu apa? Seorang anak durhaka kepada orang tuanya terlarang. Kan tapi kalau yang makna yang kedua yaitu apa? Budak banyak melahirkan majikannya tidak terlarang. Perang tidak di tangan keinginan manusia. Jadi begitu. Ya. Yang ini tidak ada lagi. Budak. Budak dia sama halnya dengan dia mengikut. Kalau ada jihad mesti ada budak. Kalau tidak ada jihad maka tidak ada budak. Seterusnya. Dan di akhir zaman hadis-hadis mutawatir menerangkan bahwasanya yang disebut Mauritania, ada di sana perdesaan yang semuanya budak, dan mereka sudah diusahakan oleh Raja Mauritania atau Presiden Mauritania untuk memerdekakan mereka, mereka tidak mau, dan mereka ingin menjadi budak. Dan antum tahu tentang hadis Abu Hurairah berkeinginan bahwa demi Allah, jika seandainya bukan karena menuntut ilmu atau karena orang tua saya, maka saya ingin menjadi budak. Karena pahala budak 2 kali lipat daripada pahala orang yang merdeka dalam satu sisi. Allah Ta'ala. Ya. Yang mana sekarang ini? Budak pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika seandainya disamakan prinsip, yaitu budak hanya bisa didapat jika seandainya mereka adalah hasil tawanan perang yang dibagi oleh panglima atau pemerintahan yang sah kepada prajurit atau kepada orang yang berhak, dan statusnya berubah menjadi tawanan perang, menjadi budak. Ketika dia ditawan di perang, dia mesti menjadi tawanan perang. Tapi ketika sudah dibagi, dia tidak jadi tawanan perang lagi, nanti dia sudah berubah menjadi budak. Dan itu zaman Rasulullah, dan itu nanti di akhir zaman, dan itu di tengah zaman. Selagi ada itu pembagiannya, maka itu budak. Ya. Kan tapi sebelum dibagi tidak disebut budak. Dan tidak boleh melakukan hal yang terlarang, yang mana diperbolehkan ketika sudah mempunyai budak. Iya. Nah, di sini dalam hal ini banyak hal-hal tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, juga membutuhkan mungkin berapa kali pertemuan, dan bukan di sini juga tempatnya. Akan tapi saya mengarahkan atau memberikan satu kitab yang sudah diterjemahkan dan sangat bagus, yaitu kitab yang aslinya judulnya Asyratus Sa'ah karangan Dr. Yusuf Al-Wabi, dan sudah diterjemahkan dengan terjemahan tanda-tanda hari kiamat. Bisa Anda baca kitab tersebut, dan tersebut sangat bagus tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Summan talaqa, kemudian dia pun pergi. Falabistu maliyah,
Kemudian aku tetap tinggal sebentar. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dialah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Berarti di sini faedah yang sangat penting bahwa mempelajari agama dialah agama. Bahwa rukun Islam adalah agama. Rukun iman adalah agama. Rukun ihsan dialah agama. Dan juga tanda-tanda hari kiamat dialah agama. Dan agama lebih umum daripada yang lain. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan agama. Dan bahkan inilah agama. Itulah agama. Rukun Islam, rukun iman, itulah agama. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak beriman, bukan menurut. Ketika dia berzina tersebut, bagaimana dalam hadis, imannya keluar dari badannya dan imannya tersebut bagaikan payung di atas kepalanya. Jika seandainya dia kembali bertaubat, maka masuk kembali imannya ke dalam hatinya. Hadis sahih. Allah Ta'ala. Ya. Ada tanda hari kiamat atau kiamat? Subra dan buka. Kalau subra kan kiamat kecil, ada. Oh. Iya. Hari kiamat sebagian para ulama membagi dengan dua. Pertama, kiamat kecil, dan yang kedua kiamat besar. Dan juga ada hadis tentang masalah itu. Barang siapa yang meninggal, maka dialah telah bangkit kiamat baginya. Itu kiamat individu, dalam artian sudah berakhir dia untuk hidup di akhir kehidupan ini. Itu yang disebut kiamat sughra. Nah, kiamat kubra yang dimaksud adalah kiamat yang ada di dalam lafaz Al-Quran dan hadis, yaitu kiamat yang dimulai dengan trompet yang ditiup oleh Israfil. Dan benar, pembagian tersebut benar, dan ada asarnya dan dalilnya dari hadis Allah Ta'ala. Sebagaimana tanda-tanda hari kiamat juga ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Ya, Allah Ta'ala. Pengamalannya kan tidak jelas, tapi kalau yang ini kayak sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Nanti kan terus yang selanjutnya rukun iman. Nah, rukun iman itu kalau kita lihat itu semuanya perkara yang baik gitu. Kecuali yang ketiga itu percaya kepada kitab Allah gitu. Ya. Itu kan nah maksud beriman di sini itu bagaimana gitu. Iya. Yang pertama tentang masalah rukun Islam, bahwa di sana mengucapkan an tashhada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi, artian hati engkau bersaksi, mata engkau bersaksi, badan engkau bersaksi, telinga engkau bersaksi, seluruh anggota engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun Islam yang pertama ini adalah rukun Islam yang terberat dari yang lainnya. Karena rukun Islam yang pertama ini, sebagaimana rukun-rukun yang lain membutuhkan 3 amal. Karena amal perbuatan tersebut menuntut 3 hal. Pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Syahadat yang pertama sangat menuntut lebih banyak 3 ini, terutama amal. Syahadat la ilaha illallah tidak hanya menuntut hati, meyakini bahwasanya tidak ada ilah, akan tetapi lebih banyak menuntut amal. Bahkan yang dia tuntut setiap detiknya. Berbeda dengan salatnya, dia tuntut hanya waktu-waktu tertentu saja dalam waktu 24 jam. Berbeda dengan haji yang dituntut hanya sekali dalam seumur hidup.
Berbeda dengan puasa yang dituntut sekali di dalam setahun, sebulan dalam setahun. Kan tapi syahadat menuntut seseorang untuk berbuat sesuai dengan konsekuensi syahadatnya, yaitu untuk setiap detiknya harus dia persembahkan peribadatannya kepada Allah. Dan itulah sebesar-besar amal. Sehingga tidak aneh jika seandainya yang 5 ini, syahadat la ilaha illallah adalah mempunyai prioritas dan yang tidak ada bandingannya dengan amal yang lain. Kita tahu hadis kita yang tertuliskan satu kertas yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan seluruh dosa yang sampai menjulang tinggi ke langit, seberat bumi, dikalahkan dengan hanya sekertas yang bertuliskan la ilaha illallah. Kenapa bisa dikalahkan? Karena laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. Jadi tidak benar bahwasanya syahadat dituntut hanya sebatas hati. Tidak. Tetapi sebenarnya lebih banyak dituntut masalah perbuatan. Sebagaimana salat juga dituntut 3 hal. Orang yang salat hanya perbuatan saja tidak diterima salatnya. Orang yang salat berbicara saja tapi tidak berbuat, tidak rukuk, tidak sujud, dan juga tidak dengan hati, tidak terima salatnya. Jadi dia uzur. Dan orang yang salat dengan hati saja, adalah saya tutup dengan mengingat ajalah. Tapi dia tidak berbuat, tidak terima. Sebagaimana yang pertama syahadat. Orang yang hanya beriman kepada la ilaha illallah saja dalam hati, tapi dia tidak melaksanakan dan tidak cukup iman. Tidak cukup untuk dia masukkan Islam. Nah, pertanyaan kenapa tidak memasukkan syahadat ini ke dalam rukun iman, rukun Islam iman? Ya kan gitu. Karena dia bagian akidah. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah syarat mutlak untuk masuk Islam. Sehingga dimasukkan dia kepada rukun Islam. Karena dengan tidak adanya syahadat maka tidak bisa seorang masuk Islam. Kalau seandainya ada yang lain yang akan masuk, maka akan masuk. Dan tapi tidak, karena syarat mutlak yaitu harus bersaksi dahulu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Sama halnya dengan haji membutuhkan 3 perbuatan. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan bahwasanya iman adalah tasdiq bil qalb wal iqrar bil qalb التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان atau بالجوارح, itu mempercayai dalam hati dan mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Semua amal ibadah kita, puasa juga begitu. Nah, akan tapi dari 5 ini yang terkuat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak benar bahwa la ilaha illallah hanya cukup di dalam hati saja. Tidak. Pembahasan kita dalam masalah ini mungkin di dalam masalah tauhid lebih besar daripada pembahasan yang singkat ini. Tentang pertanyaan yang kedua, tentang masalah hal-hal yang ghaib. Bahwa semuanya adalah ghaib kecuali kita. Dan kita pun sebagian besarnya ada juga ghaib. Menunjukkan bahwa amalan hati lebih dituntut oleh Islam daripada amalan perbuatan jawarih. Faedah yang sangat besar sekali, kesalahan yang banyak terjadi pada firqah-firqah. Banyak firqah-firqah yang mendahulukan amalan perbuatan daripada amalan hati. Anda tahu bagaimana cara kita untuk hati kita bisa beramal? Satu-satunya jalan yaitu menuntut ilmu, tidak lain dan tidak. Iman itu satu-satunya jalan harus menuntut ilmu. Bagaimana kita akan memahami bahwasanya Allah dialah yang harus kita imankan, malaikat, rasul, kita, hari akhirat, kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu? Allah
tidak membenarkan seseorang mengaku dia beriman, akan tetapi dia tidak menuntut ilmu. Perbuatannya hanya mencerminkan perbuatan dua. Oleh itu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum atau fi qulubikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rab, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Apa kata Allah? Tidak. Katakanlah sesungguhnya kalian belum beriman. Kan tapi katakanlah kalian baru Islam. Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Maksudnya iman di sini karena ilmu tentang keimanan belum masuk dalam hati kalian. Nah, salah besar. Sebagian kelompok memulai dakwahnya dengan perbuatan zahir. Bukankah tauhid adalah perbuatan hati? Tazkiyatun nufus wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Ya kan? Mengajarkan kepada mereka kitab dan mensucikan mereka. Itu disebutkan oleh Syekh Albani bahwasanya mengajarkan kepada mereka yang menterbiah mereka. Terbiah keimanan, yaitu menebalkan keimanan di dalam hati mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan ilmu-ilmu yang akan diajarkan kepada mereka. Itu yang disebut oleh ulama kita at-tasfiyah wa tarbiyah. Kita jernihkan, kita bersihkan ilmu yang sudah dikotori oleh tangan-tangan jahil, kemudian kita didik. Jadi itu tugas para anbiya dan para mursalin sebelum kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sesungguhnya Islam nyaris mempunyai dominannya adalah ilmu tentang yakin tentang ilmu yang lain. Dan itu tidak bisa kecuali ketika seseorang sudah sampai tarafnya di dalam menuntut ilmu sampai taraf keyakinan. Ini semua. Semakin lemah seseorang di dalam keyakinan ilmu ghaib, maka semakin mudah dia jatuh ke dalam maksiat. Kan tapi semakin tebal keyakinan tentang ilmu ghaib, maka semakin kuat keimanannya. Jadi di sini pentingnya iman. Itu semuanya adalah amal qulub. Perbuatan hati. Masalah iman yang 4 itu 5 itu semuanya perbuatan hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jiwa badan itu, dalam jiwa yang kelihatan itu ada sebuah hati. Nah, ini yang dia akan dibersihkan oleh Islam. Kalau seandainya baik, baiklah hati semua badan mereka. Kalau seandainya buruk. Nah, pemuda-pemuda sudah, generasi Islam tidak dididik hati mereka sesuai dengan didikan Islam yang benar. Tidak diterbiah dengan tarbiyah rabbaniyah sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Salah di dalam mendidik. Kita memulai tarbiyah dengan memberikan emosi kepada generasi. Bagaimana akan tumbuh emosi yang diberi? Baik emosi itu emosi sentimen agama sehingga melahirkan jihad dan semacamnya, atau emosi yang membuat kita cengeng. Kan tapi emosi tersebut tidak dilandaskan dengan ilmu. Beda antara emosi dengan ilmu. Beda emosi dengan emosi dalam Islam berpengaruh, tidak disampingkan. Seseorang kita bicara tentang masalah hati, tertentu, dia menangis dia, itu emosi. Tapi belum tentu ilmu. Seseorang ketika mendengar ceramah berapi-api dan dia marah kepada orang-orang kufar, itu emosi, tapi tidak ilmu. Yang dituntut oleh Islam, emosi yang dilandaskan dengan ilmu. Baru dia berjalan. Emosi menggerakkan dan ilmu mengarahkan. Tapi kalau emosi saja, jadi kan ribuan orang mendengar ceramah yang luar biasa, menangis dia. Kan tapi karena emosi saja, waktu itu saja dia menangis. Ketika keluar, tidak ada lagi yang akan mengikatnya karena menangis kalau tidak ingin ilmu. Ilmu yang akan mengikatnya. Oleh itu kita katakan, apa yang disampaikan oleh sebagian para dai itu benar, membangunkan, akan tapi tidak membuat pondasi. Dia bisa membangunkan,
dari tidur, dari ketiduran yang dilakukan oleh kaum muslimin atau yang terjadi pada kaum muslimin, bisa mengangkatkan mereka, menyadarkan mereka benar, akan tapi sekejap. Setelah itu mereka akan tidur lagi. Tidak ada manfaatnya jika seandainya tidak ditopang dengan ilmu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Dia berbarak, emosi dia. Nah, ini yang sehingga bangunan mereka kokoh. Bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Allah Ta'ala. Saya rasa cukup di sini dulu pengajian kita. Saya tidak ingin juga berlama-lama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.